Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan semua dimulai dari pikiran dan perasaan kita yang perlu terus kita jaga secara terus-menerus untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karenanya Paulus mengajarkan biarlah dalam pikiran perasaan kita itu kita taruh pikiran dan perasaan Kristus. Dan itu merupakan kunci untuk kita terus berjalan mengikut Tuhan dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan tidak takut, lepas dari khawatir, cemas. Dan tentu pagi hari ini kita akan kembali membangun hidup kita, mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Saya kembali mengajak kita melihat dari satu contoh, karena saya memberi judul hari ini adalah tindakan-tindakan merusak lahir dari kesombongan. Jadi kesombongan itu melahirkan tindakan-tindakan yang merusak. Dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 3 dikatakan, Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Jekolnya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita melihat bahwa kesuksesan, keberhasilan terjadi karena Tuhan menyertai, membuat. Jadi bukan semata-mata hanya usianya. Seperti Yusuf dibuat Tuhan berhasil, sehingga apa saja yang dilakukan Yusuf, dipegang Yusuf, menjadi berhasil. Dan ini karena usia hidup di dalam kerendahan hati, mau diarahkan, mau diajari, khususnya oleh Zakaria, mentor rohaninya. Karena itu kita butuh selalu dalam hidup ini pelatih, kita butuh mentor. Kalau saudara tahu bahwa Muhammad Ali, semua petinju-petinju hebat itu punya yang namanya mentor, punya yang namanya pelatih. Dan tentu pelatih bukan pemain. Muhammad Ali tidak bisa jadi pelatih, pelatih nggak bisa jadi pemain. Tetapi Muhammad Ali, petinju hebat itu bisa jadi hebat karena dia menuruti nasihat-nasihat. Di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ingin lihat perjalanan kita berhasil, kita perlu memberi diri kita, menaruh hati kita di bawah penggembalaan, pelayanan. Dan ini penting sekali Bapak Ibu. Kita melihat di sini Usia mengikuti nasihat daripada Zakaria untuk mencari Tuhan, untuk hidup takut kepada Tuhan. Dan kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-15, bagaimana dia menjadi terkenal, sukses, dan luar biasa. Dalam ayat 16 dikatakan, kita melihat bahwa sungguh kesombongan akhirnya melahirkan sebuah tindakan yang merusak. Setelah dia menjadi kuat, perhatikan baik-baik, setelah dia menjadi kuat. Jadi ada perubahan, ya, ada proses. Dulu tidak kuat, dulu tidak hebat, tapi sekarang dia berubah. Saya melihat bahwa kesombongan bisa lahir, ada alasan-alasan tertentu karena keberhasilan, sukses. Artinya, hati kita bisa mengalami perubahan lewat suasana-suasana, lewat apa yang kita alami. Usia menjadi berubah, hatinya menjadi tinggi. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Dan kita lihat kesombongan melahirkan tindakan yang merusak. Apa yang terjadi? Ayat ini berkata, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Apa tindakannya yang merusak? Tindakan Usia. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Lalu dia mengambil sebuah tindakan yang betul-betul fatal, karena di zaman itu hanya imam yang boleh membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi di rumah Tuhan itu Bapak Ibu ada ruang, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Dan itu imam besar, imam-imam biasa saja tidak boleh sembarangan masuk. Imam besar kita ketika membawa korban, itu kakinya dibunyikan. Ada semacam bunyi-bunyian, ada persyaratan-persyaratannya, diikat dari luar. Takut, mana tahu tiba-tiba sering kejadian imam itu bisa mati di bait Allah, di ruang maha suci itu, di ruang suci itu, karena dia salah bertindak. Jadi hanya orang-orang tertentu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Saul. Ketika masyarakat berserak-serak, orang Israel dia takut, lalu dia coba ambil alih tugasnya Samuel. Dan ini merupakan tindakan yang jahat, tindakan yang merusak. Dan itu lahir
lahir dari kesombongan. Dalam terjemahan lama dikatakan setelah dia berkuasa, terjemahan baru setelah dia kuat, sehingga dia tinggi hati dan melakukan hal-hal yang merusak. Nah, kita lihat di sini, tindakannya adalah membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan itu hanya tugasnya imam besar. Sama kejadian ketika Zakaria perjanjian baru, ketika dia masuk ke bait Allah, ketika dia tidak percaya, mulutnya menjadi bisu. Dan kita melihat bahwa inilah tindakan Uzia yang merusak. Yang pertama, dia berubah setia, tidak lagi setia kepada Tuhan, dan akibatnya dia kena yang namanya kusta sampai matinya. Dia bukan hanya berubah setia, dia menerima dampak akibat daripada kesombongannya. Karena itu penting sekali Bapak Ibu untuk kita merendahkan hati kita. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, biarlah tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang tetap menunjukkan kebenaran, kesetiaan. Sehingga kita sudah belajar kemarin dari 2 Samuel 7:18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku nih ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Jadi kita lihat perbedaannya, kerendahan hati melahirkan sebuah kesadaran seperti Raja Daud ini. Dia menyadari siapa aku ini Tuhan. Terkadang perbedaannya orang sombong dengan orang rendah hati adalah dia tidak menyadari siapa dirinya. Daud menyadari siapa aku ini Tuhan, sehingga aku kau bawa sampai sedemikian rupa. Jadi kerendahan hati melahirkan kesadaran dan rasa syukur yang mendalam. Karena itu saya mau ajak bahwa penting setiap hari, setiap pagi kita menyadari bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Jadi mari kita selalu bersyukur sebagai bukti wujud tindakan kerendahan hati. Jadi kerendahan hati melahirkan rasa syukur yang dalam. Kerendahan hati melahirkan sebuah kesadaran siapa diri kita. Sehingga kita sering mendengar pemazmur berkata, siapakah aku ini Tuhan? Berbeda dengan Uzia dan Daud. Karena itu biarlah lewat renungan ini kita menyadari siapa diri kita. Bahwa hanya karena nafas yang Tuhan berikanlah kehidupan kita semua. Gak ada bisa memanjangkan umurnya dengan apapun. Jadi bukan karena kita pandai hebat, tapi karena semata-mata karena kemurahan Tuhan. Karena itu biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.